Halo dulur, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sesama korban pinjol, mari kita saling mendoakan biar kita segera terlepas dari jeratan riba dan dijauhkan dari segala bentuk jenis riba. Pada video pertama ini adalah video pertama saya, di mana saya akan berbagi pengalaman saya dan apa yang masih saya lakukan semenjak saya menjadi korban pinjol. Apa yang saya alami, apa dampak yang terjadi setelah saya menjadi korban pinjol, dampak sosial, dampak keluarga, dampak psikis, dampak moral, dan dampak-dampak negatif lainnya yang diakibatkan pinjol. Tolong diingat, jika dulur-dulur semua terlanjur terjerat dalam jeratan pinjaman online, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah segera mawas diri, segera meminta maaf pada diri sendiri. Jangan sampai salah langkah. Salah langkah dalam arti yang harusnya itu menjadi sebuah solusi, justru itu menjadi penambah beban hidup Anda. Saya akan berbagi pengalaman saya, karena saya juga melakukan hal yang salah setelah saya terjerembab di lubang pinjaman online ini. Pasti dulur-dulur saat begitu terjatuh di dalam lubangan pinjaman online ini, pasti dulur-dulur mencari kesana kesini, minta bantuan untuk nutup ini, nutup ini. Kuncinya sebenarnya pasti terlintas di benak kalian. Saya harap stop dulu. Stop. Berhentilah melangkah. Berhentilah mencari solusi. Karena jika pikiran Anda tidak tenang, pikiran Anda kalut, Anda justru tidak akan menemukan jalan yang terang. Justru Anda akan terjerumus lebih dalam nanti. Seperti yang saya lakukan semenjak saya terjerat pinjol, karena takut dengan pinjol, karena pikiran kalut dan macam-macam. Akhirnya saya mencari pinjaman ke rekan, ke koperasi, ke saudara, yang akhirnya itu justru menambah beban hidup kita. Pada akhirnya pinjaman online tidak selesai, kita justru menambah utang di tempat lain. Stop. Itu jangan pernah Anda lakukan, karena saya sudah melakukan itu, dan itu kesalahan saya. Saya yakin dulur-dulur semua yang menjadi korban pinjol, dalam benak kalian pertama kali yang tersirat adalah mencari uang dengan berbagai macam cara untuk menutupi apa yang sudah terjadi. Stop. Tidak seperti itu langkahnya. Banyak solusi, masih banyak solusi, dan juga banyak rekan-rekan yang sudah meng-share solusi tersebut di Facebook, di YouTube, di artikel-artikel blog, semua ada solusinya. Jangan terhanyut dalam suasana yang menyebabkan itu justru menyiksa diri Anda, menyiksa keluarga Anda, yang akhirnya nanti justru Anda tidak lekas selesai masalahnya, justru Anda nanti lebih dalam masalahnya. Stop. Jangan melakukan pinjaman lagi. Stop.
Jangan mencari sumber penghasilan, entah itu benar atau tidak jalannya untuk menutupi pinjaman Anda. Stop. Jangan pernah lakukan itu. Jangan sampai menggadai rumah, jangan sampai menggadai motor, menjual rumah. Jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah hutang ke teman, jangan pernah hutang ke keluarga, jangan pernah melakukan itu. Itu pesan saya. Saya berbagi seperti itu karena itu adalah pengalaman pribadi saya. Dan itu adalah langkah yang salah. Real salah. Saya sudah membuktikan apa yang saya buktikan itu, apa yang saya lakukan itu sudah terbukti menjadi beban hidup saya. Sekarang selain saya punya hutang di pinjol, saya punya hutang di beberapa koperasi, di beberapa bank, di beberapa saudara, di beberapa teman. Itu tidak menutup lubang pinjaman saya di online. Justru itu membuka lembah jurang lagi di pinjaman yang tidak online. Institusi hukumnya jelas. Saya bisa dituntut. Saya bisa dijauhi keluarga, saya bisa dijauhi teman, dan saya sudah melakukan itu. Saya terlanjur melakukan itu karena pada saat itu pikiran saya tidak dapat berpikir jernih. Banyak tekanan. Jika Anda merasakan hal yang sama seperti saya, stop. Jangan mencari solusi yang tidak benar. Itu pesan saya. Saya hanya bisa berbagi pengalaman. Semoga rekan-rekan sesama korban pinjol bisa segera menyadari apa langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Stop dulu. Hentikan langkahmu. Tarik nafas yang dalam, berpikir yang panjang. Kalau punya pasangan, stop. Jangan marahan sama jangan marahan sama pasangan Anda. Jangan dulu marahan sama keluarga Anda. Stop. Jika Anda muslim, istighfarlah yang banyak. Jika Anda muslim, sholatlah tobat. Jika Anda muslim, lakukan sholat tobat, istighfar yang banyak, minta pertolongan pada Tuhan, minta pertolongan pada Allah. Yakinlah kita bisa. Saya bicara di sini bukan berarti saya sudah lepas dari semua jeratan riba. Saya bicara di sini karena saya masih mencari solusi yang terbaik. Di video saya selanjutnya mungkin ada perkembangan, nantikan saja. Yang pasti saya masih mencari solusi. Saya jauh dari anak istri, saya jauh dari keluarga, saya jauh dari rekan kerja. Saya memulai hidup dari nol. Salam korban pinjol, semangat selalu, jangan patah semangat, mantapkan hati, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.